pastikan kesejahteraan mereka, kemudian pastikan kecerdasan rohaninya juga terjaga. Di antara kewajiban berikutnya panjenengan semua memimpin daerah panjenengan adalah pastikan semua kebijakan panjenengan tidak membuat rakyat panjenengan sengsara. Jadi Pati ini aku dengar katanya Pati bupatinya selalu janjinya ditepati. Masya Allah, tidak pernah mengingkari janji ya. Kami prioritaskan pembangunan infrastruktur jalan untuk di wilayah Kabupaten Pati, baik infrastruktur jalan kabupaten maupun infrastruktur jalan poros desa, itu juga diberi program oleh Bapak Gubernur namanya Bantuan Keuangan Bankiu Kabupaten dan Bankiu Desa. Terima kasih, mohon dukungan supaya kami bisa menjadi pemimpin yang amanah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidi Sadah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah man istafahu wa jidabahu linubuwati wa risalahu ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd la hawla wa la quwata illa billah. Para tokoh, para kiai, para habaib, para pejabat, wabil khusus Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Komjen Ahmad Lutfi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik hidayah inayahnya kepada beliau dan jajaran beliau, Bapak Wakil Gubernur, kakak kami Kiai Haji Taji Yasin Maimun Zubair Al-Mukarram Al-Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf dan teman-teman Az-Zahir, hadirin hadirat yang kami muliakan. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu, bisa bersilaturahim dalam rangka Jawa Tengah bersolawat. Moga-moga merupakan satu pertemuan, satu silaturahim, satu ungkapan cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang makbulah, yang masmu'ah, diterima, didengarkan oleh Allah Azza wa Jalla, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana didawuhkan oleh para masyayikh kita, para ulama kita, sebuah salawat yang makbul akan merupakan satu penjagaan tidak hanya bagi yang melantunkannya, mengikutinya, tapi juga wilayah yang ada di sekitarnya, dan merupakan cara yang cukup efektif untuk kemudian kita mendapatkan harapan-harapan yang selama ini selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, moga-moga kumpul-kumpul kita malam hari ini benar-benar merupakan sesuatu yang membahagiakan bagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya beberapa malam yang lalu kami dihubungi oleh Bapak Gubernur. Kami ketika ditelepon setengah faham, setengah tidak dengan apa yang beliau kehendaki itu. Tapi yang terlintas ini adalah satu wasilah, satu sarana beliau untuk kemudian mencoba mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada beliau dan teman-teman jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Tengah. Para hadirin yang saya muliakan, memang pertemuan-pertemuan semacam pada malam hari ini adalah sebuah pertemuan yang sangat penting. Selain kebetulan hari ini ketepatan adalah hari lahirnya Pancasila, di mana merupakan asas bagi bangsa kita,
merupakan landasan bagi bangsa kita yang patut kita syukuri sebagai seorang warga, sebagai seorang rakyat, bahkan sebagai seorang muslim. Karena apapun menurut kita para santri dalam Pancasila mengandung banyak makna yang jelas mencakup uluhiyah, ketuhanan, al-adalah, keadilan, al-musyawarah, al-ulfah, dan yang pasti ini semua adalah hal yang memang diminta atau disyariatkan oleh Allah lewat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi. Bahwa perlu kita sadari bersama, mulai syariat Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam sampai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepentingan semua nabi diutus ke bumi ini ada dua. An aqimuddin, mengesahkan Tuhan. Yang kedua dia adalah membangun al-ulfah wal jamaah wa tarkil furqati wal mukhalafah, memastikan bahwa dakwah al-ilahiyah berjalan dengan baik, kemudian memastikan bahwa terjadi kebersamaan, kekompakan dan persatuan. Itu semua ada dalam kandungan Pancasila. Maka moga-moga kita semua sebagai generasi penerus benar-benar memiliki kesadaran, memiliki kepantasan untuk pada akhirnya melanjutkan apa yang dibangun dan dicita-citakan oleh para pendahulu kita, oleh para guru-guru kita. Saya lanjutkan acara yang digagas oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah dengan mengumpulkan para masyayikh, para kiai, para tokoh, para pejabat, para bupati. Mohon maaf, saya kelupaan tadi kalau beliau juga manggil bupati seluruh Jateng, bupati, wali kota. Ini adalah sebuah pertemuan yang insya Allah sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani idza salaha salahan nas wa idza fasada fasadan nas. Ada dua kelompok, Bapak pimpinan apa Pak tadi Pak jenengan Pak? Pengadilan Tinggi Agama. Itu urusannya apa Pak? Perceraian? Oh banyak ya. Jadi ada dua kelompok yang kalau mereka berjalan sesuai porsinya masing-masing, dipastikan rakyat masyarakat akan baik-baik saja. Tapi ketika keduanya sudah melenceng dari jalurnya, maka masyarakat pasti akan memiliki banyak masalah, memiliki banyak kerumitan dalam perjalanannya. Al-ulama wal umara. Ulama, umara adalah dua kelompok yang memang tidak bisa dipisah. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, innan nasa lam yazalu mustaqimin mastaqamat a'immatuhum wa hudatuhum. Insyaallah masyarakat Jawa Tengah selamanya akan baik-baik saja selama Pak Gubernur dengan para masyayikh, dengan para kiai yang ada di Jawa Tengah berjalan sinkron sesuai dengan tanggung jawab dan kewajibannya masing-masing. Karena begini, dalam kitab tafsir Al-Qurtubi dikatakan, kullu baldatin yakunu fiha arba'ah fa ahluha ma'sumuna 'anil bala. Daerah manapun, pokok di sana ada 4 kelompok
insya Allah dipastikan daerah itu akan baik-baik saja. Imamun adilun la yadlim. Saya ini dari tadi panik. Paniknya bukan faktor apa-apa. Saya itu bingung. Ini ternyata live ya. Dan ada aturan-aturannya. Nggih. Dan jadi saya selalu menunggu kapan saya dikodok untuk selesai. Dan ayo Pak, segera diselesaikan saja. Tapi ini sebentar, ini penting. Ada 4 kelompok yang harus ada dalam setiap daerah kalau memang ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Imamun adilun la yadlim. Yang pertama, Pak Lutfi bekerja secara baik dan benar. Ya termasuk Gus Yassin, tapi kan Gus Yassin harusnya sudah tahu itu. Imamun adilun la yadlim. Yang kedua, alimun ala sabilil huda. Alimun ala sabilil huda. Sedikit saja. Lah itu loh, sudah ada tandanya. Makanya langsung saya singkat saja. Saya jelaskan dulu kepada para bapak bupati, wali kota yang hadir. Panjenengan semuanya ini pemimpin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara kewajiban pemimpin adalah untuk dianggap sebagai pemimpin yang benar-benar baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu memastikan biirsyadi ra'iyah, biirsyadihim lil masalih ad-diniyah wa dunyawiyah. Pastikan masyarakat panjenengan memiliki atau mendapatkan program-program terbaik yang panjenengan canangkan untuk kemaslahatan diniyah dan juga dunyawiyah, untuk hal-hal yang bersifat materi ataupun untuk hal-hal yang bersifat rohani. Pastikan kesejahteraan mereka, kemudian pastikan kecerdasan rohaninya juga terjaga. Wa kafil adza anhum. Di antara kewajiban berikutnya panjenengan semua memimpin daerah panjenengan adalah pastikan semua kebijakan panjenengan tidak membuat rakyat panjenengan sengsara. Wa ta'limihim ma yanfa'uhum dunya wa akhirata. Pembelajaran, peningkatan SDM, peningkatan pendidikan itu sangat penting pada kacamata Islam yang harus dilakukan oleh pemimpin, dan pemimpin harus selalu ada di situ untuk kemudian semua masyarakatnya benar-benar mendapatkan pendidikan yang layak. Terakhir, padahal yang paling penting aku malah mau kayak sak menit. Wa i'anatihim qaulan wa fi'lan. Selama panjenengan bersumpah, maka semua pergerakan panjenengan, semua langkah panjenengan, baik ucapan maupun perilaku, semuanya benar-benar untuk menolong, mengangkat kesejahteraan masyarakat. Sudah, itu sudah. Wes, mulai aku. Jangan. Oh, piye to? Ya wes. Saya disuruh sudah dulu sementara, ya sudah. Aku mulai lali-lali aku. Ya. Sudah. Sementara itu dulu, kita ikut saja aturannya. Jadi Pati ini aku dengar katanya Pati bupatinya selalu janjinya ditepati. Masya Allah, tidak pernah mengingkari janji ya. Iya, merpati. Insya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Baik. Oke, silakan ini. Ada yang mau ditanyakan kepada Ini saya Bapak? mau tanya dulu nih Pak. Ini kan tema kita malam hari ini juga tentang kolaborasi. Nah, kalau dari wilayah Pati sendiri nih Pak Bupati, kira-kira program pembangunan seperti apa sih yang selama ini sudah dijalankan begitu ya dari pemerintahan Kabupaten Pati? Tentunya hasil kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan pemerintah Kabupaten di Pati sendiri. Pak, mungkin mohon izin boleh sedikit maju supaya terlihat di kamera kita. Bersama kita mungkin bergabung bersama kita. Boleh di sini kita bergabung. Silakan monggo Pak, monggo. Nih, mana warganya Pati? Oke, silakan Bapak. Iya. Ya, alhamdulillah hampir genap 100 hari pemerintahan Bapak Komjen Pol Ahmad Lutfi sebagai Gubernur Jawa Tengah dan saya sebagai Bupati Pati. Sudah kami rasakan adanya kolaborasi gotong royong antara pemerintah Kabupaten Pati dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Banyak sekali beban yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Pati, tapi dibantu, disupport oleh Bapak Gubernur, diantaranya adalah program RTLH. Warga kami banyak yang masih tinggal di rumah tidak layak huni, dikasih program oleh Bapak Gubernur, kemudian ada program Kecamatan Berdaya, baik itu untuk program perempuan, ekonomi kreatif, UMKM, disabilitas, dan lain-lain. Itu real diberi dukungan oleh Bapak Gubernur dan program-program yang lain, misalnya kami prioritaskan pembangunan infrastruktur jalan untuk di wilayah Kabupaten Pati, baik infrastruktur jalan kabupaten maupun infrastruktur jalan poros desa, itu juga diberi program oleh Bapak Gubernur namanya Bantuan Keuangan, BanKeu Kabupaten dan BanKeu Desa. Kami di Kabupaten Pati juga menitik beratkan pembangunan di bidang pendidikan, karena menurut hemat kami pendidikan adalah harapan masa depan, pendidikan adalah pilar pembangunan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang unggul di wilayah Kabupaten Pati dan didukung dengan karakter kepribadian yang baik. Dan Bapak Gubernur juga perhatian terhadap hal ini, sering kali datang di Kabupaten Pati untuk memastikan bahwa langkah-langkah nyata yang kami ambil untuk penguatan karakter dan peningkatan mutu pendidikan itu berjalan dengan baik di wilayah Kabupaten Pati. Di Kabupaten Pati juga ada program namanya penguatan karakter. Ya, anak-anak sekolah sekarang kan sudah lupa dengan lagu-lagu nasional. Ini sudah kami biasakan di wilayah Kabupaten Pati. Semua anak murid dari PAUD, SD, SMP sampai SMA sudah nyanyi lagu-lagu nasional. Bersih-bersih sekolah, kemudian bersih lingkungan, cara hidup sehat kami ajari semua. Dan itu mendapatkan dukungan nyata dari Bapak Gubernur. Jadi pembangunan memang harus holistik. Kami menitik beratkan pembangunan ini adalah untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Masya Allah, tentunya segala persoalan yang ada, solusinya salah satunya adalah kolaborasi, begitu ya Pak ya? Ini kan kebetulan Bapak Gubernur, pola kepemimpinannya itu cair, ya terbuka, tidak eksklusif. Jadi bisa menjalin komunikasi kapan saja, di mana saja, gitu. Itu tidak harus dengan cara formal, tetapi secara informal itu sering kali dilakukan, dan cara-cara informal itulah yang justru bisa membantu kami untuk memperkuat kegotong royongan dan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Pati dan Provinsi Jawa Tengah. Dan saya yakin itu juga dirasakan oleh kawan-kawan bupati yang lain. Nah, Insya Allah juga ini bisa dicontoh ya. Bisa dicontoh. Matur suwun Pak Bupati. Terima kasih, dan itu nasi gandul, jangan lupa Bapak Ibu sekalian, semua orang yang sudah makan nasi gandulnya Pati itu pasti mengatakan enak dan enak sekali. Masya Allah, dan pengen kembali lagi makan nasi gandul. Memang nasi gandul Kabupaten Pati ini luar biasa enaknya, lezatnya bukan main. Lezatnya bukan main. Mari kita coba dan kita ulangi lagi. Pak Sudewo. Saya dengar Pak Sudewo punya pantun buat Pati. Ya, Kabupaten Pati. Saya punya kata-kata mutiara. Nah, kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara saya ini sudah dipatenkan di Menteri Hukum Republik Indonesia. Nah, ini ya kita apa itu Pak? Kata-kata mutiara saya adalah nilai yang kau dapat harus kau pertanggungjawabkan terhadap ilmu yang kau kuasai. Kalau nilainya tinggi, ilmunya juga harus tinggi. Jangan nilai tinggi tapi ilmunya rendah. Ya nanti tidak punya daya saing, lamar di mana-mana ditolak. Kemudian kata-kata mutiara saya yang kedua adalah satu aja cukup Pak. Satu tetes keringat orang tuamu harus kau hargai untuk menjemput masa depanmu. Artinya kau harus belajar dan belajar. Terima kasih Bapak Sudewo untuk kata-kata mutiaranya. Semoga bermanfaat untuk kita semua Pak Sudewo. Itu juga terima kasih kepada Pak Gubernur yang memberikan dukungan kepada kami untuk membangun Kabupaten Pati. Masya Allah, ini ngomong-ngomong nasi gandul saya juga jadi lapar. Terima kasih Pak Sudewo sudah boleh kembali ke tempatnya. Terima kasih. Sudah menjawab matur nuwun Pak. Silakan boleh monggo kembali. Mic-nya Pak, iya.